Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita berada di tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 7 Januari 2022. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kehidupan kita akan beruntung dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah rahmatullah, ada sebuah video singkat yang menceritakan tentang makna kehidupan. Ada seorang kaya raya yang sudah berumur. Suatu ketika orang kaya itu menengok di jendela rumahnya, maka terlihatlah ada seorang laki-laki yang sedang mengais-ngais sampah. Maka termenunglah dia, alhamdulillah, aku tidak seperti orang laki-laki yang mengais-ngais sampah itu. Bersyukur aku diberikan kelebihan. Kata orang yang mengais sampah, melihat dari kejauhan di tempat sampah sambil mengais sampah, terlihatlah ada seorang laki-laki yang duduk di seperempat jalan, simpang empat jalan, sedang meminta-minta. Maka terngianglah laki-laki yang mengais sampah itu. Syukur aku masih diberikan kehidupan oleh Allah dan tidak meminta-minta. Walaupun dengan hidup Senin Kamis hari ini bisa dicari dimakan habis, tapi aku masih bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Lantas bagaimana terngianglah orang yang meminta-minta tadi? Lewatlah di depan mereka ambulan yang membawa orang yang sedang sakit. Maka terngianglah di hatinya, Allah masih memberikan kesempatan oleh aku, walaupun aku meminta-minta, karena aku tidak mampu, karena aku tidak berdaya lagi untuk mencari pekerjaan yang layak. Artinya aku masih sehat ketimbang orang yang lewat di depanku yang menuju rumah sakit.
Artinya Allah masih berikan kesehatan dan kehidupan. Hadirin, ketika orang yang sakit, yang sudah masuk rumah sakit dan dibaringkan di tempat ranjang ataupun dipan untuk istirahat, maka hadirin sekalian, lewatlah di depan kamarnya, ada keranda jenazah. Ada keranda yang tertutup dengan kain putih. Maka terngianglah orang yang sakit tadi yang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Alhamdulillah, aku masih diberikan kehidupan oleh Allah. Ketimbang yang lewat di kamar sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, Allah berikan kehidupan yang singkat ini kepada kita. Bagaimana kita menggunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana kita mensikapi kehidupan yang diberikan oleh Allah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasarun nas man tala umruhu, dan seburuk-buruk manusia, wasarun nas man tala umruhu wa hasun wa sa'a amaluhu, dan seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya ataupun perbuatannya. Bahkan sekalian, ketika Allah berikan kepada kita umur yang singkat ini, maka kita pergunakanlah selama kita di dunia ini bersungguh-sungguh, berpasta-pastul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Bagaimana ketika Allah berikan harta kita, janganlah kita engken. Melihat kondisi masjid kita al-muslimun misalnya belum selesai, sisihkanlah semampu kita. Apakah dengan cicilan, apakah dengan langsung. Artinya ketika kita ke masjid, jangan sampai kita meninggalkan atau lewat saja kotak infak itu. Jangan disebut dengan celeng. Jangan sampai lewat, kita bersungguh-sungguh setiap saat ke masjid. Jangan kalah dengan saudara-saudara kita non-muslim. Bagaimana ketika mereka pergi ke tempat peribadatan mereka di gereja, mereka tidak lupa membawa uang. Hampir seluruh mereka itu tidak pernah lepas daripada untuk sumbangan. Kita berinfak untuk Allah, jangan kita berinfak ria. Jangan sampai ketika kita di rumah itu sudah dipersiapkan. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Investasi kita akan kita raih nantinya. Makanya ketika seseorang mengatakan bahwa kejarlah akhirat, dunia kau akan dapat. Tapi kejarlah dunia, selama-lamanya akhirat tidak akan dapat. Tanamlah padi, rumput akan tumbuh. Tapi ketika rumput kita tanam, sampai kapanpun padi tidak akan tumbuh. Padi tidak akan bisa berkembang biak. Tapi ketika kita menanam padi, itu sudah jelas rumput akan tumbuh. Baru kemarin ada sekalian, jam 10:15 ada seorang ASN yang bernama Pak Warsito. Orangnya segar sehat, umur 50, tanggal 10 Januari 2022, lahir tanggal 10 Januari tahun 1072. Ketika selesai makan di Kini Baru, akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal jam 10:15. Tidak sakit, tidak garing. Jadi Allah memanggil, mencabut seseorang itu di mana saja, itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita mempersiapkan lebih awal? Janganlah kita mentang-mentang sehat, mentang-mentang muda. Allah tidak memilih muda, tua. Wow, itu urusan Allah. Maka janganlah
kita sekali-kali malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah nikmat-nikmat Allah yang kita pakai, yang kita raih, yang kita gunakan. Hampir berapa kali Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat manakah yang kerusakan? Kata Allah, banyak. Dari kita tidur sampai kita tidur kembali, Allah begitu banyak sudah memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah. Tapi bagaimana kita sombong kepada Allah, harta yang kita miliki, kesehatan yang kita hari ini diraih, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana membalas perbuatan ataupun sikap terima kasih kita kepada Allah? Maka hadirin sekalian, ketika kita berinfak, ketika kita membantu seseorang, maka kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berkecil hati ketika kita membantu seseorang, orang itu lupa dengan kita, sombong dengan kita. Tenang saja, ikhlas sajalah kita. Kalau kita mengharap balasan, oh si A itu dulu saya bantu, tapi sekarang dia sombong kepada saya, membalas kita. Oh jangan. Kalau kita sudah memberikan bantuan sumbangan ke masjid ini misalnya, sudahlah, tangan kiri tidak tahu, tangan kanan menyerahkan. Artinya kita sembunyi-sembunyi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia yang kita pijak pada saat ini, yang kita masih diberikan kehidupan, mari kita bersama-sama selalu mengisi kehidupan hari-hari ini dengan selalu berbuat kebajikan, berbuat yang baik. Untuk apa? Untuk investasi kita di akhirat. Mudah-mudahan sekalian, khotbah yang singkat ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Dan kita yang hadir pada saat ini, mari kita bersungguh-sungguh. Artinya, walaupun sekarang virus bertambah lagi Omikron, kita artinya tetap meningkatkan kebersihan kita, meningkatkan iman kita, menjaga kebersihan kita, diri kita, lingkungan kita, supaya kita terhindar dari bahaya yang sekarang masih belum selesai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat bi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama tadi sudah saya sampaikan ada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Artinya bagaimanapun Allah berikan kehidupan kita, umur yang panjang, pergantian tahun, itu pada dasarnya adalah semakin hari masa hidup kita semakin berkurang. Artinya hari ini kita yang sudah berumur 50 berarti hanya, kalau menuruti daripada umur Rasulullah SAW, maka tinggal 13 hari lagi. Artinya semakin hari, seminggu, sebulan berkurang. Maka sekalian, dengan kesempatan yang singkat ini, marilah kita menjadi orang yang panjang umur, baik amal, baik perbuatan kita pasti dikenal oleh orang ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita panjang umur tapi hanya digunakan dengan bermaksiat kepada Allah, berbuat korupsi dan sebagainya, itu sampai kita wafat, sampai kita nanti berapa turunan itu, cucu si anu, anak si anu, naudzubillah min dzalik. Itu hal-hal yang tidak dihindari. Artinya sekalian, marilah bagaimanapun kita, jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi PNS menapa, mau sekolah ini menapa, masuk polisi menapa, masuk tentara menapa, jangan. Seribu rupiah pun jangan sampai kita mengeluarkan uang biar tidak lulus. Apakah itu menjamin hidup kita bahagia? Tidak. Yang menjamin hidup kita bahagia adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang menjamin kita. Itu hanya sebagai perantara dalam hidup kita, menyambung itu saja, tapi tidak menjamin kita untuk kebahagiaan kita. Apapun pekerjaan kita, asal kita melaksanakan dengan baik. Apakah jadi guru, menjadi gurulah yang baik, yang jujur, dan artian tepat waktu datang dan pulangnya. Itu saja sekali. Mudah-mudahan sekali lagi, marilah kita menjadi orang manusia khairun nas tamfa'u binnas. Sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.